dengan 18. Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan 18. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajakan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya pada pihak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari bumi. Apabila orang dan berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini adalah nasihat supaya anak-anak Tuhan itu mendengarkan firman Tuhan dan takut akan Tuhan yang diajarkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali dari firman Tuhan yang kita dengarkan ini ada sesuatu yang perlu kita simak dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi perjalanan kehidupan kita? Apakah dengan baik? Apakah dengan tuntunan Tuhan? Atau apakah dengan maunya kita sendiri? Dunia semakin runyam bukan dari Tuhan, tetapi oleh ulah manusia itu sendiri. Hari-hari ini dan sampai waktu yang belum dapat ditentukan dunia runyam. Tapi kita ingat, Cina awal dari semua situasi ini membuat satu ketetapan dan mereka lakukan dengan disiplin. 7 malam hari mereka mengadakan penyekatan dan dilakukan dengan disiplin. Hari ini mereka bebas. Pemerintah kita mengadakan penyekatan beberapa waktu, banyak yang komen. Menjadi tidak bisa lah pesta, menjadi tidak bisa lah ini, menjadi tidak bisa lah bepergian. Padahal tidak sampai 7 malam hari, tapi banyak yang berkomentar, banyak yang komen dan lain sebagainya. Akhirnya tidak putus-putusnya situasi yang terjadi. Maka apa yang disimpulkan dari firman Tuhan ini, dari situasi yang boleh kita alami adalah harus ada ketaatan, harus ada kedisiplinan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi sama Tuhan, dalam satu ibadah saya tidak sebutkan, juga di gereja kita, asal mau berdoa keluar, ini cukup deh. Sudah mau berdoa, selalu dia keluar. Pikirannya mungkin 100% hamba Tuhan itu tutup mata. Jadi kami sebagai hamba Tuhan punya hikmat, kadang-kadang buka mata, kadang-kadang tutup mata, ya. Jadi kami tahu siapa yang sungguh berdoa, siapa yang sungguh bernyanyi dan lain sebagainya. Dan itu tugas kami. Dan saya perhatikan. Lalu saya bilang sama Pak Sinto kita, tolong bilangkan bersama si A, supaya jangan keluar masuk ketika kita disiplin. Kalau kita mau berkat Tuhan, kita harus setia. Kalau kita mau perhatian Tuhan, kita harus menjaga diri. Kalau kita mau bagaimana Tuhan memperhatikan kita, kita harus mawas diri.
hamba Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan, marilah anak-anak dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Maka jagalah lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ada paling tiga hal yang kita simak dari firman Tuhan ini, yang kita pahami dan kita terjemahkan dalam kehidupan ini. Yaitu yang pertama, jagalah lidah, jagalah bibir terhadap perkataan yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, memang lidah tak bertulang, tapi bisa mematahkan tulang-tulang orang yang mendengarkan perkataan lidah yang jahat. Maka harus diwaspadai, karena lidah ini selagi tidak bisa ditekan, dia akan bisa membahayakan. Jangan sampai lebih berbahagia orang yang tak sempurna lidahnya daripada yang sempurna dibuat Tuhan. Apa maksudnya? Ada orang yang tak sempurna lidahnya, omongannya tidak baik, tapi di mata Tuhan ini lebih berbahagia dibanding dengan yang sempurna lidahnya karena salah pergunakan. Mazmur 39 ayat 2 mengatakan, aku hendak menahan mulutku dengan mengikat, dengan menjaga, dengan memelihara, dengan menguasai. Kenapa dikatakan oleh pemazmur sedemikian? Karena sumber segala sumber pertikaian, permusuhan dari lidah, bibir, dan mulut yang tak terpelihara. Karena itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka setiap kita berkata, awasi perkataan. Setiap kita berpikir, awasi pemikiran. Setiap kita bertindak, awasi tindakan. Jangan sampai lebih baik orang yang tidak bergereja daripada yang bergereja. Kalau Ibu Saudara pilih kasih sama Tuhan, kita sudah bergereja ini, lalu kita pulang ke rumah, lalu terlihat lagi sekeliling rumah kita ada sampah yang banyak, lalu kita ribut karena sampah ini. Ini juga akan menimbulkan salah pergunakan mulut kita untuk tidak berkenan kepada Tuhan. Sampah bisa dibakar, dikumpulkan, akhirnya bisa jadi pupuk untuk bunga dan lain sebagainya. Padahal sampah itu dihembuskan angin dari mana-mana saja, tapi bisa merembes kepada tetangga yang sampai membuat keretakan keluar. Ada saudara kita dan segelintir kita yang seperti itu, bertengkar gara-gara sampah. Padahal apalah sampah itu? Bisa saja bukan dibuang anak-anak, tapi dimarahi anak-anak saudara kita ini. Bisa saja bukan karena apa-apa, karena dihembus angin. Kenapa kalau dihembus sendiri dan dibuang sendiri? Sampah. Bapak Ibu Saudara kita sampah Tuhan. Bisa diduga tetangganya membuat sehingga ribut. Bisa diduga anak-anak tetangganya sehingga ribut. Dan ini tidak perlu terjadi. Tidak lebih berharga sampah itu daripada orang. Tidak lebih berharga hal-hal yang mengganggu itu daripada kekerabatan kita, atau kekeluargaan kita, atau kebersamaan kita. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga. Tandanya kedewasaan kekristenan kita ditunjukkan dengan
dengan sikap kita terhadap sesuatu yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu Saudara kita sama Tuhan, kita tunjukkan kita yang sudah semakin dewasa bergereja. Jadi kalau ibu kita tidak gereja atau bapak kita tidak gereja, jangan pula kita marahi dia. Orang itu amroh. Hei bangalunya sama mingguan. Anak gua pada di tahun ya sih. Tak perlu seperti itu. Hoi nama hata-hatai dong. Jadi begini saya dari nama tak perlu. Belum mama kata-kata yang kena tahu kalian di hata-hata. Hata-hata. Tadi di mana? Itu dia tak pernah rugian ibadah. Tolong di rohani di mana di hari bang. Umumnya seberminggu kita. Ada di mana rukunan berminggu mari kena. Gabe dalam asu-asu. Tuh. Tak pola pasona kenapa kata-hatai. Tuan kata tangga tuan kadongan. Ada diganti bentuknya hata-hatai. Takpa hata-hata hodongan. Alainai memang katahum. Oha. Pemeliharaan ini bapak. Dia kawong pinaposya. Puji Tuhan. Haleluya. Perlu lah kau menang lah oleh jamu kamu. Dalam itu tetangga. Erong ko sokoni. Ay sino ni family ni tetangga tayo. Sinakahan ko na. Lesson mo to tetangga na musik. Ako mo to ba? Ay, harawa. Ay, bada. Nak mana juga dia lagi. Ibu family ni ay sini. Ina family na magbenta ko. Kasi mo tayo mana tetangga na ako. Ya perlu untuk tetangga. Ada responsif. Perlu untuk tetangga. Ada persauran. Una pala sumarsaw tetangga. Ano ko sa ni? Ili sa rupili tao, alin sa ruporo manyatok mo ng karuman. La ibahan man tepo ni sa rupura sa tipo na tetangga. Atau sa jemaat ko sa ama gabi tuan mahal lagi gusto keluar betul angin sa tetangga. Mana kan? Bisa bermain rumah. Nah, kalau enak, menjaga sunang aku manukna. Uji bakar bertipu. Aduh, itu satu di gereja saya bakar bertipu. Lebu silibai itu sih kan mau angin. Kalau yang itu sebulan naik, cek betul baik kan luar biasa. Kalau soal naik kota itu baik amat naik kota itu seperti. Emang rokat kota lagi, itu kan rokat sosial. Kalau jadi saya oh masuk dulu sih pak, masih harap. Gimana nih? Bagaimana? Minggu mak, nak pola. Kalau berminggu saja, berminggu di sini. Harus masuk lagi ke itu bukan ampunan musuhnya. Ini lo tidak di satu harta. Ini untuk kamu. Unak saya di payung di makna. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Dalam persekutuan kita, dalam persaudaraan kita harus memperhatikan satu dengan yang lain sampai dengan sekecil-kecil. Maka yang kedua adalah janganlah jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan. Orang Kristen yang semakin dewasa berusaha menjaga dirinya. Orang Kristen yang semakin dewasa berusaha memelihara dirinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang memelihara diri ini bukan dengan orang lain di dalam rumah tangga. Itu mana kalau mereka atau hiburan dan musik, ngomong bangsa. Mau sepeko bisa diri. Boleh lagi dia sepeko atau bisa. Ada hiburan mau mereka. Kalau lupis. Daripada konsult yang hari itu memang asal bertulis dari itu. Kita musik pak. Mereka kata tu suka itu kita musik. Tak pernah mereka tahu. Mereka tu suka itu orangnya tadi itu. Ada di sini pinggul. Aku ada di sini pinggul berbicara karena orang. Google lah. Dia mau ke sekolah ini je.
sotik-sotik non. Ya lusa-lusa. Mulu lagunya lusa. Pada hujan tuh. Jadi coba kasih dulu isi. Bawa lagi. Mono tes manis naik toko pemerintah. Apa? Jagoan. Nabot tayo wala ko sa lato na. Bulusik ko ala nilean isi. Bulusik ko ala ni. Bulu-bulu ka rin ala ni Lucy. Wasa di mo muna. Ano ko sa ni? Kalau sumasok ko, ang kuruna sa lapoy, teraso pas rin na. Kaya, siya mo ang kao. Ang memang muru buwan. Terus, ang kao di para ka. Sige, kaya ako jo ay, sa malas kipain na. Sa tumuro na sa ribo din na ka. Ay bayan ko, ikaw rin. Ibayan tas manis ito rin. Ikaw rin na. Sa tumuro, ay minum man ko kita, muru man. Pag ginano mo, ahas ka rin ito, ay nga, mulok pulas mulok, ginano mo. Jadi kalau sektor mulok, berdibili mo, dungo ke molan nomor itu. Lihat, wah be, sorry mah, na bersedia rom, yang apa pasar. Aku pasar maksud ke masyarakat ini. Satu atau di keluarga, kita jalan duluan. Puji Tuhan. Janganlah yang jahat, jauhilah yang jahat. Dan lakukanlah yang baik. Itu juga baik. Masih si mata mampu abai lebih. Nama aku yang mulai itu kadang perlu dengan mereka enak tahu. Asalnya kok jadi dalida. Ada dok sorry. Jadi kan diikut jadikan. Ayo benar si mata perlu sampai satu tahun naroha. Enak perlu untuk pikiran tuh. Ayo dengan mereka naroha. Kamu nak senggol anak ayo dari buru kan itu kan. Senggol di sini. Jadi, nak pilih siapa petong berbinai tanggal hari Sabtu jadi tahu. Nah, orang dulu 40 saya berpikir. Jadi, wah memang kibal jadi kibal. Kibal kenapa di petong? Jadi, bukan kibal. Mudah kibal juga bukan yang istirahat dong. Amin. Terus sih suara. Ngadu jadi besar kali mulai musim itu je. Udah macam ni, kasih siapa di dulu. Dia macam-macam. Dia nak kelahiran terus. Kelahiran. Dia gadu jauh dari Roksoni. Nasolah kita. Kan itu. Kehidupan tak. Di kota kan ada orang besok kita kan besok jabatan. Jalan anak pasal lagi. Pas di masih ini tidak ada sifat lagi dua sama kalahi lagi anon mangetok seto ay moloro kamu kan ono do ay naroda kamu na hampir kido pe pasual kan ay sih terus itu teman PSS dengan bahasa yang pas apa sih singaro amat tayo na kan di rumah. Oh iya kan. Kenara ini enak tuh, ayo udah nonton dulu. Jadi yang kanannya lama dulu di mana pinandoko. Jadi buat pengalaman di Jawa, pengalaman lima dong. Pengalaman lima di Sepatau. Jadi bolong, tinggal betul yang betul tidak. Ayo di sini ada bahasa di badan. Ayo, dibunuh bunuh itu terbunuh berseri. Siapa boleh pihak kami? Ya bunuh, semua berseri. Aku ada batuan terbunuh seribu bikin meile. Kamu makan yang besi. Kamu hasil gula tiba lalu si tamu kan? Tamu si papa-papa mas dia ya kan? Kalau si gula pindah mengaduk tamu, ibu itu berseri. Ya mulai matamu kan misi kami banyak terima kasih atau lalu kita gereja bulan itu dong sih kan jadi orang dah lili bulan kan lu isi makanan lagi ya isi
Demi tulus cari itu di ladang. Kalau berjaga lagi. Jadi kan, orang karya satu pak, dari karya salah. Bisa main untuk sebelum musik. Itu, polisi itu beda dengan. Jadi mau ikan si patah, lagi mau udah riba. Kepala sebenarnya, kepala sendiri lah. Aku beda. Kepala sendiri, ada tidak lagi riba. Kepala sendiri mah, ayo, kembali riba, berbalai. Jadi banyak caranya. Banyak caranya untuk kita menjaga kedamaian. Ada pun sorong si patah akan geok nironga, si nironga di pasawaran nanti jam asiane dari yang tidak ada. Tapi bagi orang Kristen yang semakin berdewasa, berhikmat untuk menjaganya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kita sama Tuhan, mari kita sikapi semuanya dengan kedewasaan iman, kedewasaan kekristenan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tertuju. Jadi kita benar bukan karena kita memang saleh, Tuhan tidak akan heran kalau kita berdosa. Tidak heran. Memang manusia kalau orang berdosa. Tapi Tuhan akan heran kalau kita tidak ada perubahan dan pertumbuhan. Heran. Karena buat dekat kita kan kalau semua kita buat. Saudara mobil baru. Ada orang santai, ada orang waktu dan perubahan. Saya yakin. Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, maka kita harus sabar dengan waktu yang ada. Kita harus sabar dengan situasi yang ada. Dan kita harus sabar dengan keadaan yang kita alami. Karena itu kita harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan yang bekerja dan Tuhan melakukan perkara-perkara itu semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, jadikan situasi yang ada itu dalam kehidupan kita yang menjadi pengaruh dan menjadi guru. Yang lain itu mengajari kita, mengingatkan kita tentang apa yang kita tahu dengan firman Tuhan. Saya harus menjaga diri saya. Saya harus tidak menjadi jahat kepada orang lain. Dan Tuhan tidak heran tadi seperti yang saya bilang, dengan segala kelemahan dan dosa kita. Tapi Tuhan akan heran kenapa kita tidak berubah. Ada waktu untuk berubah. Ada waktu untuk bertobat. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata firman Tuhan. Dan setiap hari-hari yang berlalu tidak pernah akan kembali. Saya ingat, waduh, ini sudah hari Sabtu. Dengan waktu-waktu yang pernah kita bagikan 7 hari sampai dengan hari ini. Yang teringat dengan kita dengan waktu yang ada ini. Kita tidak tahu hari esok itu bagaimana situasi. Tapi kita harus sadar ada yang memiliki. Ada yang memberikan yang terbaik dalam hari dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita umur 41 sampai dengan 50, itu adalah hari Jumat. 51 sampai dengan 60 hari Sabtu. Dan 61 sampai dengan 70 hari Minggu. Di hari apa kita sedang berada? Maka intensitas kita untuk beribadah itu harus semakin kita tingkatkan. Kalau bisa duduk kami seperti kami ini tidak ada lagi. Apa yang mau dikejar lagi? Nikmatilah yang ada dan bersyukur dengan yang ada. Paling tidak menyeimbangkan kerohanian dengan jasmani itu. Seimbang. Contohnya aktivitas kerohanian seimbang dengan aktivitas jasmani, paling tidak. Di umur-umur 40 ke atas harus, supaya jangan sia-sia
perjuangan kita selama ini. Berapapun umur kita sekarang, mulai dari kecil kalau ada, sudah lahir kita di kekristenan ini, bagaimana kekuatan iman kita, bagaimana kekuatan sukacita kita di dalam hidup. Maka seharusnya kita memperhatikan itu. Yang ketiga, ingatlah perhatian Tuhan terhadap orang yang benar. Dikatakan dalam firman Tuhan yang kita dengarkan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, kalau mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar, kenapa kita harus tidak mau dibenarkan oleh firman Tuhan? Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu itu adalah. Jadi tujuan kita mendengarkan firman Tuhan, tujuan kita mengenal firman Tuhan adalah proses kebenaran dan pembenaran di dalam kehidupan kita. Maka harus kita rindukan, maka harus kita usahakan, maka harus kita kerja dengan sepenuh hati. Lebih banyak orang yang terpengaruh dengan kejahatan daripada kebenaran. Sudah pasti. Lebih mudah orang terpengaruh kepada yang jahat daripada yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih hormat Tuhan, ada satu cerita tentang lebih mudah orang terpengaruh kepada yang jahat. Sedemikian. Dalam satu perjalanan ada dua orang yang bersama. Katakan ini menumpang bis dari Medan ke Pekanbaru. Mereka bersama dua orang. Dan mereka makanlah di satu tempat restoran ataupun rumah makan. Mereka lalu makan karena sudah lapar. Mereka makan dengan banyak. Lalu ketika petugas restoran ini membuat catatan di situ, di bangkunya, di mejanya, maka mereka terkena 500.000. Dua orang 500.000. Kok besar sekali? Teringat dengan sesuatu yang jahat dalam hati. Pergi ke belakang. Pergi dia. Apa yang ditengoknya adalah cicak yang mati. Lalu dibawanya ke mejanya. Letakkannya di piring itu dan tutup dengan sedikit nasi. Lalu dia kata, ini makanan kami tidak kami bayar. Kenapa? Habis nasinya kok? Iya habis. Ini mau muntah ini. Karena di bawah nasi itu rupanya ada cicak yang mati. Jangan-jangan kami ini sudah keracunan setelah pulang dari restoran ini. Ribut lagi di situ. Orang banyak di situ mati. Sudah jangan terganggu nantinya. Biar apa dengan kawan itu. Roman mati. Hai, kan banyak kamu buat. Hero probe cicak mati. Ayam be. Ayo kita beli cicak mati. Openya. Ya, perbedaan benar. Mudah terpengaruh dengan yang jelek. Maksud dia supaya ibu dia tidak bayar seperti kawannya ini. Lebih mudah orang terpengaruh terhadap yang jelek daripada yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih hormat Tuhan, mari kita jaga hati kita sebagaimana yang diinginkan oleh firman Tuhan ini, supaya Tuhan yang berperang, supaya Tuhan yang bekerja, supaya Tuhan yang melakukan perkara itu, bukan kita sendiri. Supaya kita dalam perhatian Tuhan, maka intinya kita menjaga kebenaran itu sendiri. Ada masalah harus sanggup menangani. Ada masalah harus sanggup menjaga kita. Ada masalah harus sanggup menjaga kehidupan. Jangan sampai orang yang rajin beribadah lebih buruk daripada orang yang tidak pernah beribadah.
dalam kehidupan. Jangan. Harus kita jaga. Dan inilah komitmen kita. Inilah doa kita. Supaya Tuhan boleh menjaga kita, mengingatkan kita dengan segala resiko, dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara yang kasih rumah Tuhan, ada taruhan orang yang dalam kebenaran. Ada taruhannya. Harus berjiwa besar. Arba'un nabur. Harus menahan diri. Harus merendahkan diri. Itu adalah taruhan bagi orang-orang yang semakin dewasa dalam Kristen. Sanggup mendoakan orang yang memusuhi. Ini juga taruhan. Bapak Ibu Saudara saya kasih hormat Tuhan. Banyak musuh kita, saya katakan banyak. Tapi harus sanggup kita mendoakan mereka. Jangan pernah menyalahkan mereka. Sohonido, aduh. Aku butuh ke satu saudara suku dia pertama. Rumah Tarunani di Silvia. Dia tahu kalau satu penting di PKB. Dohok mereka kumpul. Apa bergerak Pak? Berkat demon main dengan pagar permanen. Dohok mereka kumpul. Wah itu lah. Kita nak ikut bermasalah tentang tapi bahasa yang pagar permanen tahu. Aku butuh ini nak mandau. Apa itu kamu? Mereka mau nonton apa kau? Kan orang kita nak kau. Dan gabi imana membagar tamu gabi tamu kan? Kita harus betul nak kau. Gimana? Ini yang lain. Sekali itu orang mata rantai bagi dua mereka. Tong dan jolo. Tapi masuk ke mata jolo marangin. Nanti berhubung kita dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasih sama Tuhan banyak. Bukan tidak orang berpengalaman yang beragama Kristen. Karena ada berbeda beragama masuk satu berbeda diri dengan agama Kristen. Beza ada betul pak dan berbeda. Jadi betul kali pak menjadi apa selama tiga meter. Lain kita pernah berbeda dengan itu. Makan yang makan. Hai mulai telusuri pe berjulur surat. Sesuatu itu. Hal yang paling lucu nak. Jadi salah membaca. Tak perlu dokter. Bapak Ibu Saudara yang dikasih umat Tuhan, kita harus menahan diri dalam memakai firman Tuhan. Aduh, kutik tidak ada di dalam. Yung may marupyo. Tidak di dalam. Namun nak ay kami sudah bermasalah. Nah di Juli. Jangan seperti ini. Gereja itu jangan sampai dengan isi roster, tetapi adalah kita harus menunjukkan pengaruh kebenaran itu atas kita bergereja, atas kita beribadah. Yang jelasnya adalah kita harus berusaha menunjukkan yang terbaik di manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara punya kekasih dalam umat Tuhan, oleh firman Tuhan yang kita dengarkan ini dikatakan yang terakhir, apabila orang-orang berat itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Itu banyak yang mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, situasi ini sudah mencekam, tapi saya mengatakan kepada kita, itu tidak perlu dikira.
Sama dengan pilek dulu. Pilek dulu ada juga yang mati orang. Flu burung dulu ada juga yang mati orang. Flu babi, angkrak ada juga yang mati. Pandemi COVID-19 ada juga yang mati. Ingat firman Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di sebelah kiriku, kanan kita kiri, tapi Tuhan akan Tuhan. Kita imani dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Pulang selesai kan? Yang dibuat oleh dunia adalah menyebabkan diri, bunuh diri. Imun bukan harus divaksin, tapi bagus juga divaksin. Tapi imun itu dapat timbul atas pemeliharaan kita terhadap diri. Imun dapat timbul atas kebiasaan kita menghadapi virus yang ada. Ibana atau dana apa somal terkait tuari itu supaya imun dia terhadap. Pas somal baik itu mendelet tubuh kita supaya imun dia terhadap pembunuhan. Kamu anak-anak pernah dikasih ilmu tanpa pakaian, lari-lari ke lumpur itu bersinar, dipanggang sinar itu satu budaya besar. Nah apa? Dia imun alami. Jadi kita pun bisa imun alami dalam situasi. Yang penting adalah kita harus menjaga hikmat yang daripada Tuhan akan berikan kepada orang-orang percaya itu. Bahkan malah Tuhan tertuju kepada mereka. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan ini, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar. Selamatkan kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Maka Dia akan menjawab doa kita apabila kita datang kepada Tuhan di dalam kesungguhan. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit.